Detik demi detik pemilu, ia tak sabar lagi. Kita saja berjuang, namun rakyat pegang peluang. Tak perlu lagi ada janji-janji muluk, takutnya kami jadi semua. Tak perlu lagi ada hitung-hitungan. Kami harap masyarakat diperhatikan. Jambi kembali memilih untuk tak lagi merintih. Saya Raden Surahman di Jambi Berdialog. Kita sambut calon anggota legislatif DPRD Kota Jambi dari Partai PKS, Bapak Muhammad Zayadi, SPT. Silakan. Oke. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zayadi, calon anggota legislatif DPRD Kota Jambi untuk Dapil 4 Kecamatan Pelayangan Jambi Timur, Jelutung dan Pasar. InsyaAllah kita bertekad dan kita memahami bahwa legislatif itu merupakan satu sarana untuk kita berjuang, ya, untuk kita menjadikan bagian daripada perjuangan yang akan membela aspirasi masyarakat. Maka kami yang mendapat amanah khususnya dari rekan-rekan di PKS dan juga dengan dukungan masyarakat akan berusaha maksimal, dan dengan pengalaman yang ada, alhamdulillah kita juga sudah pernah duduk. Kemudian kami akan fokus, ya, kepada hal-hal yang sifatnya sangat menyentuh kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan, yang hari ini memang dirasakan sangat butuh sentuhan daripada kita, ya, sebagai bagian daripada elemen masyarakat. Yang kita harapkan dengan adanya fokus kepada bidang pendidikan, keagamaan dan sosial yang masih kita rasakan sangat butuh partisipasi dan butuh perhatian lebih besar dari pemerintah kita, maka insya-Allah mudah-mudahan nanti kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana memberikan dorongan sekaligus meningkatkan partisipasi dan masyarakat dan peran pemerintah di dalam meningkatkan upaya untuk peningkatan pendidikan masyarakat, sosial dan keagamaan. Baik. Selanjutnya Bapak Suprianto MSI, calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi dari PKS. 60 detik, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suprianto MSI, calon anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Kota Jambi ini memiliki potensi yang luar biasa. Kita lihat potensi sumber daya alamnya cukup besar. Ada Danau Sipin, potensi alam yang cukup potensial bisa kita manfaatkan. Sungai Batanghari yang membelah Kota Jambi ini saya kira sebuah potensi juga yang perlu kita optimalkan, dan banyak potensi alam yang lainnya. Dari sisi potensi sumber daya manusia, kita melihat anak-anak muda kita cukup kreatif di Jambi, dan masih banyak juga potensi-potensi yang cukup besar yang bisa kita optimalkan di Kota Jambi ini. Dari hasil kunjungan saya ke beberapa tempat di Kota Jambi, kita menemukan ternyata masih ada permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan di Kota Jambi. Sebagai contoh misalnya masalah akses pendidikan yang mungkin masih kurang. Kemudian juga bagaimana misalnya masalah pengangguran juga cukup banyak. Termasuk juga adalah kemiskinan di pinggiran kota. Kemudian juga masalah banjir yang akhir-akhir ini terjadi di sebagian wilayah di Kota Jambi, dan ada beberapa permasalahan yang lainnya. Oleh karena saya menawarkan kunci dari semua itu adalah adanya sinergi antara Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Dan saya menawarkan untuk bisa menjembatani dengan menyerap aspirasi masyarakat Kota Jambi untuk kita perjuangkan di tingkat Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Ibu
Reni Lestari SSI, caleg DPR RI dari Partai PKS. 60 detik, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Lestari, calon anggota DPR RI dari PKS. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah perhelatan besar, yaitu pemilihan umum di tanggal 17 April 2019 ini. Maka saya menjadi calon anggota legislatif DPR RI karena saya ingin ikut berkontribusi untuk membangun Jambi menjadi lebih baik lagi. Kita tahu bahwa banyak pilihan bidang-bidang yang lainnya, dan saya sudah memilih untuk menentukan sikap bahwa jalur ini merupakan jalur yang saya pilih untuk ikut berkontribusi dalam memajukan Provinsi Jambi. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan untuk membangun Provinsi Jambi, diantaranya melalui jalur politik ini. Terima kasih. Tak lengkap rasanya pada malam hari ini dialog kita tanpa kehadiran seorang pengamat. Pada malam hari ini kita kehadiran pengamat Dr. Fahrudin dari Visipolja. Iya, tengah. Oke, terima kasih. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu, Bang Zayadi, Pak, Ya. dan khusus Bang Fahrudin, pengamat Ya. kita. Nanti tolong bantu saya, Bang. Betul. Kita kupas. Iya. Ini yang pertama, yang orasi pertama tadi Bang Zayadi, Iya, caleg DPRD Kota Jambi, Dapil 4, Bang, ya? Dapil 4, Meliputi Jambi Timur, Pelayangan, Ciletung dan Pasar Jambi. Jambi. Dari saya rasa dari Agustus atau mungkin sebelum itu Abang sudah turun lah ke Dapil, Abang. Iya. Apa yang Abang dapat dari hasil turun ke lapangan? Ya, alhamdulillah kalau respon masyarakat cukup bagus dan banyak masukan-masukan yang memang kita dapatkan juga terkait problem yang di masyarakat. Bahkan tadi sore saya juga diundang oleh masyarakat, salah satu diantaranya memang problem masalah pekerjaan juga, sosial, dan memang alhamdulillah mudah-mudahan kebetulan kita juga ada punya pengalaman dulu bahwa memang masyarakat kita itu tidak hanya butuh pembangunan fisik ya, tetapi yang memang hari ini kita butuhkan bagaimana perhatian lebih serius lagi dari pemerintah untuk membantu meningkatkan pendidikan, tanda kutip, baik pendidikan formal maupun informal, wabil khusus lagi pendidikan yang sifatnya keagamaan, dan itu sangat dibutuhkan hari. Dan kita apresiasi juga pemerintah kota yang hari ini juga sudah punya program itu, yang dulu juga kita menginisiasi untuk adanya program pendidikan tambahan untuk keagamaan di sekolah. Nah, di samping pendidikan, masalah pendidikan ini memang juga masalah sosial. Kita lihat masyarakat kita, terutama yang, dan kami sendiri berasal dari seberang, Pak, ya, di Tanjung Johor, di Kecamatan Pelayangan, yang memang merasakan betul. Di samping itu juga pembangunan fisik masih jauh tertinggal kalau kita lihat di seberang sini. Bahkan keluhan dari banyak masyarakat kami, khususnya di Pelayangan, kemudian sebagian di daerah Jambi Timur yang memang belum maksimal. Dalam arti memang ini kita kota gitu. Kota Jambi yang notabene pembangunannya dinilai cukup cepat, cukup pesat, tetapi masih ada daerah yang belum diperhatikan secara serius, itu dari sisi sosial masyarakat, pembangunan fisik ya. Kemudian dari sisi yang lain, saya pikir program pemerintah ini memang kita harapkan juga mengedukasi masyarakat, dalam arti bagaimana pembangunan itu juga bersifat memberikan pendidikan kepada masyarakat lebih partisipatif. Jadi tidak hanya dalam arti fisik kemudian selesai, tidak, tapi masyarakat juga dibangun untuk peduli dengan hal-hal seperti itu, dengan pembangunan itu. Jadi ada masukan, ada saran. Bahkan misalnya hari ini yang belum tuntas, saya mungkin mudah-mudahan tim wali kota juga ada yang menonton, mudah-mudahan nih Pak, kebetulan di Kecamatan Pelayangan itu sedang ada pelebaran proyek pelebaran pembangunan jalan yang sudah direncanakan
dari waktu akhir kami di DPRD terakhir di 2014 yang hari ini juga belum selesai, belum dilakukan. Baru sebagian di Kecamatan Danau Teluk yang sudah, di Pelayangan belum. Dan hari ini bahkan jalan sepanjang dari Tanjung Johor itu mulai masuk gerbang yang warna biru sampai kepada Tahtul Yaman, baik di belakang maupun di depan, sebanyak boleh dilihatlah sekarang ini. Mungkin ya, tapi alhamdulillah masyarakat kita masih bisa berdiam diri dalam arti sabar ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan ada tim dari wali kota yang nonton pada kesempatan ini mungkin bisa langsung turun. Kalaupun mau berkenan ditemani, saya siap menemani, dalam arti memang ini butuh segera. Jadi ya kita paham ya, di samping yang pembangunan yang sifatnya ada prioritas dan sebagainya, tapi ada juga yang memang sifatnya rutin. Nah, saya lihat ini rutin pun kita lihat tidak berjalan begitu. Nah, ini dari sisi hal seperti itu. Dari Dapil 4 begitu banyak nih yang perlu diperjuangkan. Ini Mas Suprianto, ini provinsi ini Mas. Ada 5 dapil ya. 5 dapil. 5 dapil yang harus diperhatikan. Bagaimana? Ya, saya kira tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zayadi, permasalahan itu hampir terjadi semua di Kota Jambi. Termasuk tadi saya sampaikan, sebetulnya Kota Jambi ini kan punya potensi yang cukup besar juga. Ketika kita mampu mengembangkan dengan baik, saya kira akan mampu untuk menjadikan Kota Jambi ini, apalagi sebagai sebuah ibu kota provinsi, menjadi ibu kota yang maju. Gitu. Misalnya saja potensi Danau Sipin misalnya, yang itu di tengah-tengah kota, di depan mata kita gitu. Sampai saat ini kan belum dioptimalkan, meskipun sudah ada mengarah ke situ gitu. Tapi paling enggak mudah-mudahan ke depan ini bisa dikembangkan lebih masif lagi untuk ekowisata di Kota Jambi. Termasuk juga misalnya Sungai Batanghari, kita melihat itu ada potensi wisata di situ. Kemudian juga sumber air di Kota Jambi ini kan dari Sungai Batanghari, itu kan juga perlu kita perhatikan juga dari sisi lingkungannya misalnya, karena mungkin masih banyak tercemar juga Sungai Batanghari, padahal itu tiap hari kita manfaatkan untuk air minum konsumsi kita. Ini kan jadi problem juga harus kita perhatikan. Kemudian juga misalnya permasalahan, kebetulan banyak ketemu dengan anak-anak muda misalnya, ternyata mereka masih sulit untuk akses lapangan kerja misalnya. Masih banyak anak-anak muda kita yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Oleh karena saya kira potensi-potensi bisa dikembangkan dengan baik. Misalnya sekarang harus diperbanyak karena di kota ini misalnya pelatihan-pelatihan usaha gitu ya, sehingga mereka tidak hanya melulu untuk mencari kerja tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Itu saya kira yang perlu didorong di tingkat kota ini. Jadi kalau saya dari Bang Zayadi sama Mas Suprianto kan, permasalahan itu memang di kekuatan finansial daerah masing-masing untuk bisa mungkin memperbaiki infrastruktur ya, seperti yang dibilang Bang Zayadi sama perbaikan dari kapasitas masyarakatnya. Ini pasti kita butuh asupan dana dari pusat nih. Nah, kebetulan ini ada Ibu Reni Lestari yang sekarang berjuang caleg DPRD. Silakan. Iya, memang di Provinsi Jambi ini luar biasa gitu ya, sebenarnya potensi sudah disebutkan oleh Pak Zayadi maupun Pak Supri, itu sangat besar potensinya. Cuman sebenarnya selain pendanaan, sebenarnya juga banyak problem yang lainnya, ya. Misalnya manajerial gitu ya, misalnya itu masih banyak sebenarnya di luar masalah pendanaan. Walaupun memang kalau dana ya pastilah itu ya, itu pasti dibutuhkan. Tapi saya menyoroti bahwa selain masalah pendanaan banyak juga masalah yang lainnya, pelayanan publik, masalah manajerial, masalah yang lain-lain masih sangat banyak, dan itu mungkin perlu ya untuk kita kaji secara lebih baik gitu ya, di mana letak titiknya di mana gitu ya, biar kita lebih melejit ya sebagai sebuah provinsi gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah dana mungkin sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita gali dari kita sendiri gitu ya, yang belum maksimal ya, yang belum maksimal, dan itu mungkin bisa kita maksimalkan dengan sedikit motivasi gitu ya, agar potensi daerah itu menjadi muncul. Nah, itu mungkin kalau dari saya seperti itu ya. Memang mungkin kalau bantuan dari pusat jelas itu pasti masih dibutuhkan. Iya. Ini sedikit nih, 1 menit lah nih pengamat nih dari pemaparan yang caleg ini masukan seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pasti gini,
seorang calon legislatif itu ini tadi sudah cukup banyak disampaikan, harus memahami daerahnya gitu kan. Apa sih sebetulnya potensi yang dimiliki, dan ini diharapkan menjadi masukan ketika membahas ini dengan pemerintah nanti ketika terpilih. Tapi saya coba ingin mengungkapkan satu aspek yang dua aspek maksud saya yang terkait dengan Provinsi Jambi gitu. Yang perlu Bapak Ibu sekalian perjuangkan nanti ya. Yang pertama, sumber daya alam Jambi itu sangat besar ya, itu perlu dioptimalkan. Yang kedua, ada problem kemiskinan di Jambi yang ternyata itu sangat unik di Jambi karena kemiskinan justru paling banyak di perkotaan, Pak. Jadi selisih antara 3% dengan pedesaan. Ini jadi problem yang harus dipikirkan bersama-sama untuk ke depan. Mungkin sementara itu. Oke, makasih. Ya. Ini terbatas waktu, Bang. Oke, ya. Baik, pemirsa, nanti kita sambung lagi di sesi kedua, tetap di Jambi Berdialog.